Hoi, apa? Oke, welcome back to my YouTube channel. Kemarin aku dapat kabar katanya juga ada yang namanya Mandau Mantike di YouTube channelnya Etnik Indonesia. Kalau kalian yang mau tahu, nanti aku taruh di sini. Jadi itu sebetulnya video lama dari Etnik Indonesia, tapi aku baru tahu. Jadi di situ menjelaskan tentang Mandau Mantike. Jadi sebetulnya aku nggak tahu sama sekali yang namanya Mandau Mantike karena aku memang suka sama mandau-mandau kayak gitu. Jadi aku cek-cek mandau aku, ternyata ada salah satu mandau aku yang bisa bengkok kayak mandau Mantike kayak gitu. Aku nggak berani bilang kalau ini mandau Mantike atau apa, tapi kalau yang berdasarkan di video Etnik Indonesia, mandau yang bisa dibengkokkan terus bisa lurus kembali tanpa ada bekas-bekas dibengkokkan, itu bisa disebut dengan mandau Mantike. Jadi sejarahnya mandau Mantike ini katanya juga kalau misalnya kena darah, apalagi darah manusia, mitosnya bisa makin tajam, setajam silet kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih darah, itu tetap jadi kayak mandau biasa. Bahkan untuk menebas pohon pisang aja itu nggak bisa sebetulnya. Jadi memang yang itu bukan mitos, yang tentang menebas pohon pisang nggak putus itu bukan mitos, karena aku juga pernah nyobain menggunakan mandau ini. Jadi aku juga baru tahu kalau ini tuh kayak sejenis mandau Mantike. Kemarin aku pernah nyoba, aku tebas di pohon pisang, ternyata memang nggak bisa masuk ke pohon pisang. Jadi ini sebetulnya mandaunya juga elastis kayak lentur kayak gitu, ringan, kayak bukan bukan baja kayak gitu, beda sama yang ini, beda. Jadi di sini aku akan nge-review dua mandau. Yang ini yang aku baru sadar, yang bisa dibilang mandau Mantike. Yang ini khusus mandau tampilan aku. Yang ini turun temurun dari orang tua aku. Jadi di sini aku akan review yang ini dulu, karena bagi aku gimana ya, yang ini tuh lebih spesial bagi aku. Karena aku juga baru tahu keistimewaannya, aku juga baru tahu kalau ini jenisnya mandau Mantike. Jadi ini sebetulnya dari dulu nggak pernah diapa-apain. Dari dulu emang kayak gini sudah bentuknya. Jadi ini udah lama nggak aku keluarin, baru kemarin aku keluarin karena aku baru tahu yang namanya mandau Mantike itu. Jadi bilahnya kayak gini. Nah, berdasarkan video yang di Etnik Indonesia, katanya juga kalau mandau Mantike itu nggak ada yang kayak gininya, nggak ada yang kayak bentuk-bentuk kayak gininya. Karena kalau mandau Mantike itu biasanya langsung lurus kayak parang. Biasanya dia itu kalau yang mandau Mantike itu langsung kayak gini, tapi ini ada sedikit kayak goresan-goresannya. Tapi ya mirip, lebih mirip ini sih kalau mandau Mantike itu. Jadi di sini aku nggak bakal ngebahas yang ini karena yang ini parang biasa. Jadi di sini keistimewaannya mandau Mantike ini nggak bisa karatan, terus bahannya bukan dari baja. Yang spesialnya itu Mantike ini bisa dibengkokkan tanpa patah. Aku juga baru nyobain kemarin dan aku memutuskan ini untuk aku review. Coba kita, jadi ini bisa kalian lihat sendiri, ini masih lurus ya. Mau coba aku bengkokkan dulu. Oke, udah bisa dilihat kan? Jadi ini udah bengkok tuh. Kalau mandau lain nggak bakal bisa kayak gini kan. Jadi ini sebetulnya juga tebalnya tuh segini mungkin. Tebalnya dulu segini. Tapi nggak tahu kenapa ini juga nggak pernah diasah sih dari dulu. Jadi bentuknya udah kayak gini. Tapi yang aku heran itu
makin lama, makin tahun, kalau makin ujung kayak gini nih semakin tipis. Jadi di ujungnya ini tajam betul ini. Jadi ini nggak bisa karatan ya. Jadi kalau misalnya mandau lain, kalau dibengkokkan kayak gini pasti patah kan. Terus kalau misalnya seandainya dikembalikan, diluruskan kembali, itu juga nggak mungkin lurus tanpa adanya bekas, pasti ada bekasnya. Kalau ini enggak. Kalau ini kalau udah diluruskan ya udah lurus, nggak bakal ada bekasnya lagi. Jadi aku juga sebetulnya agak heran sama bahan pembuatan mandau ini. Nah, bisa kalian lihat. Sekarang udah lurus kembali. Dan jujur aja mandau mantika ini nggak terlalu tajam ya. Tapi ya kita hati-hati aja. Aku di sini nggak mau nyobain ketajamannya atau ketumbulannya. Karena di sini niat aku cuma untuk nge-review, bukan untuk apa-apa. Oh ya, kemarin aku ada dengar katanya juga yang dari channelnya Skeror, katanya juga ada mandau tipuan yang fake ya, yang settingan. Mandaunya bisa terbang-terbang sendiri kayak gitu, ini. Jadi menurut channel YouTube-nya Nyai Dewi Rantian, kalau nggak salah, mandau yang asli itu bukan terbangnya bukan yang goyang-goyang kayak gini, dia terbangnya pasti lurus kayak gini, nggak bakal goyang-goyang kayak gini. Karena berdasarkan ceritanya Nyai Dewi Rantian, itu yang nerbangkan itu bukannya tali kayak punyanya Skeror, itu karena memang diterbangkan dari arwah leluhur kayak gitu, dari rohnya leluhur yang nerbangkan. Jadi nggak bakal dia terbangnya goyang-goyang kayak gitu. Jadi di sini aku nyobain membuktikan ke kalian kalau misalnya gimana sih mandau yang memang asli bisa bisa berdiri sama yang settingan. Jadi di sini kan kalian sudah melihat aku dari tadi megang ini nggak ada sama sekali tali-talinya, nggak ada, ataupun lemnya nggak ada. Lampunya juga nyala, nggak gelap. Nggak gelap, nggak kayak Skeror. Kalau misalnya Skeror kan Vouchernya mati mungkin. rada digelap-gelapkan. Jadi di sini aku mau nyoba ngedirikan ini. Nah, mungkin yang dimaksud sama Nyai Dewi Rantian yang berdiri seperti ini. Jadi kalian bisa ngeliat sendiri gimana berdirinya. Ini nggak ada sama sekali tali menali di sini, nggak ada. Gagang itu. Jatuh. Masih jatuh. Nggak ada talinya berarti. Jadi ini kebetulan nggak ada. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Jadi di sini nggak ada unsur apa-apa, nggak bisa diapa-apain ya. Jadi di sini murni tanpa lem atau tanpa tali dan masih bisa jatuh. Tanpa diikat ya. Oke, jadi itu mungkin keistimewaan dari mandau asli Kalimantan. Jadi sebetulnya mandau ini sama jenisnya kayak keris-keris di daerah Jawa. Kalau keris di daerah Jawa juga bisa didirikan kan? Bisa didirikan, terus kesaktiannya juga sama kayak mandau dari Kalimantan. Jadi ini sebetulnya kumpang ini, jadi kalau kami di sini bilangnya kumpang. Ini bukan kumpang aslinya karena kumpang aslinya ini patah waktu itu. Oke, jadi kayak gini bentuknya. Oke, next.
Jadi ini yang mandau tampilan aku yang turun menurun dari orang tua aku. Jadi mandaunya kayak gini. Jadi dulu ini ceritanya mandaunya ini punya orang tua aku. Karena orang tua aku udah nggak ada, jadi diwariskan ke aku. Jadi sebetulnya ini eh, bahan pembuatannya ini dari kulit kijang, terus yang tempusarnya ini dari rotan, terus ada ukirannya juga. Jadi ukirannya di sini buaya. Terus di sini ada label nama orang tuaku sama inisial nama orang tuaku. Jadi langsung aja kita review ke bilahnya. Karena ini sebetulnya cuma untuk review tambahan. Jadi review utamanya yang tentang review Mandau Mantikai tadi. Nah, jadi ini betulan baru kali ini aku keluarkan lagi mandaunya, karena aku juga nggak terlalu berani kalau mengeluarkan ini terlalu sering. Karena dari dulu, dari orang tua aku dulu juga jarang dia mengeluarkan ini, nggak pernah dipakai juga, makanya ini juga rada karatan. Jadi dulu ini tahun pembuatannya ini aku agak lupa, tapi yang jelas ini dulu kalau nggak salah besinya ini pakai pakai besi dari per mobil HD kalau nggak salah. Jadi ini waktu itu dapat besi per HD itu segini mungkin panjangnya, terus tebalnya segini. Jadi dibikinkan mandau kayak gini, dapat dua, terus sama anaknya kayak gini dapat dua juga. Jadi ini anaknya. Kalau kami di sini bilangnya langge. Oh iya, jadi yang bagi kalian kalau misalnya ada yang bilang itu mungkin mandaunya berdiri karena ada hodamnya, karena ada apa-apanya gitu. Ya mungkin aja memang ada yang kayak gitu. Tapi sih kalau yang menurut versi aku, sebetulnya mandau sama sama keris itu berdirinya itu karena keseimbangan sebetulnya. Sebetulnya semua barang itu bisa didirikan. Pisau dapur juga bisa sebetulnya didirikan. Jadi nggak cuma mandau, keris. Tapi aku belum pernah nyoba sih mendirikan arit. Celurit aku belum pernah nyoba mendirikan. Mungkin yang benda-benda yang kayak gini, yang bentuknya lurus kayak gini mungkin bisa didirikan semuanya. Jadi ini aku coba untuk mendirikan yang ini lagi. Jadi bukan cuma yang tadi aja. Aku akan nyobain mendirikan yang ini juga. Oh iya, jadi kalau misalnya kalian tadi ngelihat yang awalnya aku kayak gini kan sarungnya di sini, terus aku putar kayak gini, itu bukan karena settingan atau apa, tapi karena kalau misalnya aku kayak gini, otomatis matanya ini akan ngarah ke aku. Jadi kalau misalnya aku berdirikan, terus gagal, terus dia jatuh, itu jatuhnya pasti ke aku. Jadi itu akan membahayakan diriku sendiri. Jadi aku mutar kayak gini agar bisa dibalik, agar matanya jatuhnya ke sana, bukan ke aku. Jadi kalau gini lebih safety, nggak bakal nyakitin aku juga.
Oke, jadi mungkin yang ini agak susah berdirikannya. Aku juga nggak tahu kenapa ini susah gitu berdirikannya. Nggak kayak yang tadi. Mungkin yang ini bahan besinya agak berat, jadi ya agak susah untuk diberdirikan. Nah, sekarang udah berdiri. Jadi kesimpulan pada video kali ini, semua barang itu bisa diberdirikan tanpa tipuan, tanpa settingan. Semua barang bisa diberdirikan, itu keseimbangan. Seandai kata kalau misalnya di daerah-daerah tertentu yang memang biasa benda-benda kayak gini diisi hodam, bisa jadi berdiri kayak gini karena hodam, tapi kemungkinan 50%-nya lagi karena keseimbangan. Jadi di sini aku bukannya mau menjelek-jelekkan suatu daerah atau suatu tradisi dan alat-alat ritualnya yang lainnya. Jadi di sini aku cuma untuk edukasi, cuma untuk berbagi pengalaman kepada kalian. Jadi di sini semua barang itu bisa diberdirikan. Jadi menurut yang di videonya Nyai Dewi Rangkian, itu kan kalau yang skeror kan mandaunya itu berdirinya mungkin kayak gini. Nah, sebetulnya itu kalau yang aslinya itu ya udah berdiri tegak, ya udah berdirinya ya kayak gini aja. Seandai kata kalau misalnya terbang, itu juga ritualnya panjang sekali. Ritualnya panjang, itu juga enggak apa ya? Bukannya sebentar sih, membutuhkan waktu yang lama untuk ritualnya kayak gitu. Ritual pemanggilan, ritual yang ini yang itu, agar roh-roh leluhur datang, hadir, dan bisa menggerakkan benda ini dibawa kemana-mana. Bukannya yang goyang-goyang kayak gini, dikasih tali, bukannya kayak gini. Jadi dia akan berdiri tegak, diam, atau dia muter. Biasanya itu muter. Kalau yang pernah aku lihat secara langsung itu mutar. Jadi dia seakan-akan kayak apa ya, terbang. Dia memang kayak terbang gitu, tanpa ada tali apapun, tanpa ada settingan apapun. Karena itu aku waktu itu sempat melihatnya itu di daerah pedalaman Kalimantan. Aku lupa nama daerahnya apa. Jadi dia itu kayak apa ya, yang awalnya kayak gini, jatuh, langsung berdiri, keangkat, lalu dia mutar. Jadi nggak ada yang namanya goyang-goyang kayak gitu, nggak ada. Jadi di sini bisa kalian pastikan sendiri ini nggak ada tali, ya, nggak ada tali sama sekali, nggak ada tali. Jatuhkan juga bisa. Mau dicabut, oke silahkan. Nggak ada settingan apapun, nggak ada dikat, nggak ada tali. Bagi kalian yang nggak percaya, katanya juga, alah ini paling dilem, dikasih lem biar nggak gerak. Nggak ada. Dikasih tali juga nggak ada ini. Maju kan. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat, bisa kalian lihat. Nggak ada bekas lem. Nggak ada bekas lem atau apa, nggak ada tali-talian. Jadi di sini asli murni. Dan satu lagi, seandainya kalau misalnya kalian ada yang curiga, mungkin aku tancapkan atau apa. Sedangkan ini cuma karpet, terus di bawahnya langsung semen. Nggak bakal mungkin aku tancapkan. Seandainya aku tancapkan, pasti ada bekasnya di sini. Pasti ada. Nih. Oke, jadi review tentang mandaunya cukup segitu aja. Bagi kalian yang terhibur, jangan lupa kalian like video ini, kalian bagikan ke teman kalian. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau apa ya, kalau misalnya ada yang bilang kalau mandau ini yang aku peragakan tadi itu cuma settingan atau apa, kalian bisa datang langsung ke rumah aku peragakan di depan mata kalian langsung. Kalau ini memang bukan settingan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa kalian share ke teman kalian, karena ini bukan video yang terakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.